aku akan datang. Maka Bilqis pun siap-siap dengan bala tentaranya mau datang menjumpai Nabi Sulaiman. Burung Hudhud memberikan laporan lagi. Apa kata Hudhud? Sulaiman, Bilqis sudah di jalan, dia mau datang. Maka Nabi Sulaiman kumpulkan tentara-tentaranya. Apa kata Nabi Sulaiman? Ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian semua yang bisa membawa kursi Balqis sebelum sampai kemari? Kursinya sudah sampai duluan. Siapa yang bisa? Berdiri satu orang. Wa qala ifritum minal jin. Berkatalah jin, Ifrit. Ada orang Mandailing Natal namanya Ifrit. Wa qala ifritum minal jin. Berkatalah jin Ifrit, ana atika bihi. Aku sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina 3000 km, naik pesawat 3 jam. Aku bisa membawa kursi Balqis. Kata Nabi Sulaiman, berapa lama Ifrit? Ifrit ini kepala dinas urusan jin. Namanya Kadis Jin. Kadis Jin Ifrit, kau berapa lama bisa bawa kursi Balqis ke Palestina? Qabla an taquma min maqamik. Sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, kursi Balqis sudah sampai. Kira-kira berapa detik? Tik, 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 sampai kursi. Tapi Nabi Sulaiman tidak langsung menunjuk jin Ifrit. Ada yang lebih cepat? Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab. Berkata seorang laki-laki, dia punya ilmu, tapi bukan jin, dia bukan setan, dia bukan Ifrit, dia manusia, tapi dia punya ilmu pengetahuan. Kata Nabi Sulaiman, kau bisa? Bisa. Namanya apa yang dimuliakan Allah SWT. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, membenarkan ucapan dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Yang berdukun juga lagi. Hai dukun-dukun, tobat kalian dukun. Neraka jahanam tempat kalian dukun. Ustaz menunjuk kami, enggak, saya nunjuk kamera. Kebetulan yang nonton itu Ikatan Dukun-Dukun Indonesia. Pas ditontonnya, mak, awas kau Somad ya. Ditangkapnya kelelawar, dipakunya ke dinding, supaya Ustaz Somad juga terpaku tak bisa terbang. Apakah terjadi kalau tak izin Allah? Tidak terjadi. Kalau ternyata tiba-tiba 2-3 hari lagi Abdul Somad mati, itu karena dukun atau karena Allah? Ajal sampai. Lah ini jata'amatil ummatu, berkumpul semua umat di dunia ini, ala yadurruka bi syai'in. Kalau mereka mau memudaratkan engkau, la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Takkan terjadi kalau tidak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Langkahkan kaki, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi tetap pakai helm. Jangan besok pagi berangkat, bang, abang tak pakai helm, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau tidak kata Allah, tak bisa ditangkap polisi. Apa langsung prit. Tanya sama Pak polisi, mana helm? Pak, kalau tidak kata Allah, itu kan ceramah Ustaz tadi malam. Kami pun datang juga, kau pikir kau aja ngaji? Tetap ada usaha dan ikhtiar. Bisa disimpulkan ceramah Ustaz Somad malam ini, di antara hikmah Isra Mi'raj, memakmurkan masjid, menjaga mulut dengan salawat dari ghibah dan namimah, bersedekah banyak-banyak, dan selamatkan generasi bangsa supaya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Ustaz Somad cuma bisa ceramah 4 itu aja isinya. Yang lain akan disampaikan oleh ustadz-ustadz lain, tuan-tuan guru lain, tuan-tuan syekh lain, ustadz-ustadz alim ulama kita. Negeri Mandailing Natal, negerinya para ulama. Di mana ustadz berada di Pulau Sumatera, sebagian besar adalah alumni pesantren-pesantren dari Mandailing Natal. Takbir. Nanti Bapak Ibu pergi ke Riau, pergi ke Medan, pergi ke Jambi, tanya, mana Ustadz Fulan? Mana Ustadz Fulan? Tanya dia, tamat mana? Satu di antara sekian mereka pasti akan mengaku, kau tamat mana? Dari Mustafawiyah Purba. Kau dari mana? Dari Ayah Muara Mais. Kau dari mana? Dari pesantren Tuan Fulan. Kau dari mana? Dari Mandailing Natal. Negeri ini negeri bertuah,
negeri para ulama, maka menjadi orang Mandailing Natal kebanggaan, tapi juga tanggung jawab. Makanya kalau tak siap jadi orang Mandailing Natal, pindahlah kalian. Kau orang mana? Mandailing Natal. Bisa kau baca kitab? Tengok-tengok kitabnya juga, Pak Ustaz. Bangga tak jadi orang Mandailing Natal? Bangga. Siapa lagi yang tak membanggakan kalau bukan kita sendiri, betul? Seandainya doamu cuman satu dan doa itu makbul, maka mintalah satu doa saja yang bisa dinikmati orang banyak. Anak-anak muda, kalau doamu satu cuman dan doamu makbul, jangan minta istri solehah, karena yang menikmatinya hanya kau saja. Betul. Bisa kawan kau menikmati? Nggak bisa, haram hukumnya. Hai engkau perempuan yang solihah, doamu cuma satu, makbul, tapi cuma satu. Kau minta suami yang soleh, yang menikmatinya hanya kau dan 3 lagi perempuan. Itu pun kalau ada izin. Yang takut dulu, yang cemas dulu. Tapi kalau doamu makbul satu ini, kau berdoa, maka satu negeri kau akan dapat manfaatnya. Kata Imam Ahmad bin Ambal, doa apa itu? Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. Satu kecamatan dapat camat adil, satu kecamatan dapat. Satu kabupaten dapat bupati adil, satu kabupaten dapat. Satu provinsi dapat gubernur adil, satu provinsi dapat. Satu negara dapat presiden adil, satu negara dapat. Satu dunia dapat pemimpin yang adil. Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Satu negeri mendapatkan keadilan. Datanglah Nabi Sulaiman. Namanya Nabi Sulaiman. Orang barat payah nyebut Sulaiman. Siapa dia? King Solomon. Sampai ke Yogyakarta, orang Jawa payah menyebut Solomon. Siapa jenenge? Sleman. Nabi Sulaiman inspeksi upacara. Inni lam aral hudhuda. Aku tidak melihat burung hudhud. Di Mandailing Natal burung apa namanya itu? Burung hudhud. Pokoknya cari nanti di kamus burung hudhud. Mana burung hudhud? Kalau dia tidak datang sekarang, la azbahannahu, kusembelih lehernya. Mana burung hudhud? Kenapa tak datang upacara? Kalau tak datang sekarang, kusembelih lehernya. Tak berapa lama datang burung hudhud. Hudhud, kenapa kau lambat? Aku melihat. Apa yang kau tengok? Ada istana megah. Terus di sana ada seorang perempuan raja. Perempuan itu bernama Ratu Balqis. Ini artinya apa? Sudah ada intel sejak zaman dulu. Nama intelnya Hudhud. Intel, spionase, mengawasi. Jadi kalau mau jadi intel itu yang diawasi itu negeri orang, bukan ustadz. Diawasi. Mana dia? Bagaimana negeri mereka? Bagaimana raja mereka? Bagaimana sultan mereka? Ternyata ada raja perempuan namanya Bilqis. Bagaimana dia? Hebat. Lalu kemudian kata Nabi Sulaiman, bawa surat ini, kirim ke dia. Itulah bismillah yang pertama. Orang pertama menulis surat pakai bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kirim surat sampai ke Ratu Bilqis. Balqis membaca surat Sulaiman. Begitu dia baca, terpukau. Akhirnya dia pun mau datang menjumpai Nabi Sulaiman alaihissalam. Aku akan datang. Maka Bilqis pun siap-siap dengan bala tentaranya mau datang menjumpai Nabi Sulaiman. Burung hudhud memberikan laporan lagi. Apa kata hudhud? Sulaiman, Bilqis sudah di jalan, dia mau datang. Maka Nabi Sulaiman kumpulkan tentara-tentaranya. Apa kata Nabi Sulaiman? Ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian semua yang bisa membawa kursi Balqis sebelum sampai kemari? Kursinya sudah sampai duluan. Siapa yang bisa? Berdiri satu orang. Wa qala ifritum minal jin. Berkatalah jin, Ifrit. Ada orang Mandailing Natal namanya Ifrit. Wa qala ifritum minal jin.
Berkatalah jin Ifrit, ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina 3000 kilometer, naik pesawat 3 jam. Aku bisa membawa kursi Balqis. Kata Nabi Sulaiman. Berapa lama Ifrit? Ifrit ini kepala dinas urusan jin. Namanya Kadis Jin. Kadis Jin Ifrit, kau berapa lama bisa bawa kursi Balqis ke Palestina? Qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, kursi Balqis sudah sampai. Kira-kira berapa detik? Tik, 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 sampai kursi. Tapi Nabi Sulaiman tidak langsung menunjuk jin Ifrit. Ada yang lebih cepat. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab, berkata seorang laki-laki, dia punya ilmu, tapi bukan jin, dia bukan setan, dia bukan Ifrit, dia manusia, tapi dia punya ilmu pengetahuan. Kata Nabi Sulaiman, kau bisa? Bisa. Namanya Asif bin Balkhiyah. Siapa namanya? Asif bin Balkhiyah. Sampai ke Jawa Barat berubah jadi Asif. Asif bin Balkhiyah. Asif, berapa lama kau bawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina? Apa kata Asif? Qabla ani yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip, kursi Balqis sudah sampai. Berkedip mata Nabi Sulaiman, langsung datang kursi Balqis. Siapa yang menang tender? Jin apa manusia? Manusia. Itu 3000 tahun yang lalu, brother. 3000 tahun yang lalu jin sudah kalah. Makanya kalau ada orang sekarang masih berkawan sama jin, jin tolong aku, kata jin wani piro, sedia, kata jin. Kau berani bayar berapa, kata jin. 3000 tahun yang lalu jin sudah kalah tender. Kenapa sekarang masih juga minta kepada jin? Oleh sebab itu maka jin-jin ini semuanya takluk. Dan jin itu paling takut sama manusia. Manusia ini paling mengerikan. Berani dia tulis depan rumahnya, permak jin. Saudara yang dimuliakan Allah, apa yang diceritakan Abdul Somad ini sebenarnya? Apa sebetulnya yang ingin disampaikan Abdul Somad? Kalau dulu bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum mata berkedip, maka sulitkah bagi Allah memindahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha? Nyambung? Jelas? Dulu Abdul Somad kuliah ke Mesir, foto di samping Sungai Nil, cetak besok pagi, masukkan ke amplop, kirim, seminggu baru sampai Pekanbaru Riau. Dibalas seminggu lagi baru sampai. Tak jadi sampai, salah alamat. Alamat palsu. Sekarang begitu foto langsung send WhatsApp. Bisa atau bisa? Bisa. 20 tahun yang lalu, begitu cepat waktu berlalu. Tahun 2000 di Mesir, 2020 gambar dulu pakai pos, sekarang pakai email. Has been seen. Suratmu sudah terkirim cepat. Tapi ada yang bisa mengirim kamera, mengirim mikrofon. Bisa? Ada yang bisa mengirim Abdul Somad malam ini langsung ke Kolaka besok pagi ceramah? Tak bisa. Artinya apa? Teknologi yang lebih dulu canggih atau sekarang? Tak usah dijawab, bingung. Yang jelas anak-anak kita mau sekolah teknologi boleh apa tak boleh? Boleh. Silakan dia masuk fakultas sains teknologi. Silakan dia masuk fakultas antariksa. Silakan dia cita-citanya mau ke bulan. Silakan. Yang penting dia tamat pesantren. Aku mau jadi polisi, silakan. Aku mau jadi tentara, silakan. Aku mau jadi bisnismen, silakan. Kau mau jadi apa? Jadi Wonder Woman, jangan. Wonder Woman itu sempaknya di luar. Mohon maaf Tuan Guru. Memang saya ini lah ceramah selalu keceplosan, kelepasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 10.30. Akhirnya saya ceramah 90 menit. Rupanya kalau jamaah itu hatinya terbuka, matanya melotot, ustadz yang ceramah itu pun semangat. Kadang kita ceramah jamaah nunduk. Jemaah sekalian, anak-anak kita, terserah dong.
Ustadz berapi-api di atas mimbar, jamaah berair-air juga. Makanya dari tadi saya ceramahkan, saya tengok semua. Mata saya tajam, saya tengok. Saya mau nengok mana yang udah menguap. Dari tadi tak ada saya tengok satu pun menguap. Karena kalau ada menguap itu berarti sudah diganggu setan. Orang yang menguap itu dua kemungkinan. Pertama diganggu setan, kedua cacingan. Orang Mandailing Natal tidak akan cacingan. Cuma mau cacingan. Pas cacing ada di dalam, paling bertahan 2 hari. Ditengoknya yang masuk rotan. Tahan deh. Makanya tak ada kursi rotan kan? Tak ada kursi rotan. Habis jadi holat semua. Ustaz kau tahu tadi saya makan holat. Terbuka selera kita. Habis rotan-rotan itu semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sehat-sehat semua, segar-segar semua. Ikannya besar-besar, sambalnya tuk-tuk. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanannya halal, pikirannya bersih, orang tuanya soleh-solehah, anak mudanya jadilah Mandailing Natal baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada baldatun thayyibatun, negerinya baik, Jepang, Eropa, Amerika, tapi belum tentu wa rabbun ghafur. Tapi kalau sudah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, belum matahari terbit, nama yang pertama dikumandangkan adalah nama Allah, nama Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama yang dikumandangkan adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama yang dikumandangkan ketiga adalah nama imam yang baca Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Harapan Bunda 0812-6416-6116, pakai untuk acara pesta, jangan dangdut. Pakailah lagu-lagu solawat. Kau senangkan hati ibumu, kau buat ibumu bahagia, kau bawa nama ibumu, rezeki akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Betul? Ini pakai nama hantu, gimana rezeki mau berkah? Masya Allah, tabarakallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, bisa disimpulkan isi ceramah Ustaz Somad malam ini? Alhamdulillah. Anak-anak muda, anak-anak yang datang hadir malam ini, mudah-mudahan kita doakan selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari sakau, selamat dari lem kambing. Jangan main-main sama lem kambing. Berapa anak sekarang mabuknya karena lem kambing. Bapak-bapak yang tukang jual lem kambing, jangan jual sebelum ada surat pengantar dari Kapolres. Nanti datang anak SMP, Pak, beli lem kambing, berapa? 1 lusin. Mana surat dari Kapolres? Tanda tangan MUI, RT RW, tokoh masyarakat. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya selama jadi tuakar jual toko bangunan ini nggak pernah jual lem kambing pada anak-anak muda. Terus kalau ada nenek-nenek saya kasih. Rupanya nenek-nenek pun pakai lem kambing juga sekarang. Udah mau kiamat dah dunia ini, Pak. Makanya ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat ketika Nabi naik burak, ditengok Nabi ada perempuan tua sedang bersolek. Jibril menjawab, siapa itu Jibril? Perempuan yang tua tapi bersolek. Itulah dunia yang sudah tua tapi tetap ingin cantik. Dunia sudah tua. Ada orang sudah tua bersolek? Ada, dipaksanya juga lipstik itu mau melekat ke bibir. Begitu berhenti, ke dagu pergi. Dipakai sudah tua, dipakai juga baju. You can see. Kau bisa menengok ketiak saya. Nampak macam leher onta. Kadang kita pula yang malu menengok, betul? Alhamdulillah itu tidak ada di Mandailing Natal. Dulu zaman-zaman Pak Abdul Haris Nasution, perempuan tidak ada keluar kecuali ke masjid dan pengajian. Dulu. Sekarang pun begitu juga. Jadi waktu saya di jalan, tak ada saya tengok perempuan. Tak ada. Semuanya siap-siap pengajian. Tapi begitu pengajian, rupanya ada perempuan. Saya sangka udah punah semua. Ada pengajian. Maka tradisi yang baik ini kita jaga sampai hari kiamat insya Allah. Amin.
Tapi kalau sudahlah kita tak lagi memperdulikan adat istiadat agama, maka hancurlah negeri akan binasa. Makanya nanti kalau ada Isra Mi'raj datang, ada Maulid Nabi datang, ada Isra Mi'raj datang, ada nuzul Quran datang, menyambut Ramadan hadir, Idul Fitri hadir, pembagian kupon Idul Adha 2 kali hadir. La tanaza'u, jangan kelahi, fatafshalu, kamu akan gagal, wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat, wa'tasimu bihablillah, jaga persatuan. Apapun, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Mandailing, ada orang Karo, ada Minangkabau, kita semua disatukan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Kita tetap disatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada bule, ada Amerika, ada Jepang, ada Korea. Tidak satu agama, tidak satu negara. Tetap disatukan sama-sama makhluk Allah, ciptaan Allah. Jangan gara-gara ini nanti kalau datang bule di sini dikuliti. Tetap pandang dia sebagai manusia. Jangan kita mudah memusuhi orang. Insya Allah selamat kita dunia, selamat akhirat. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.